Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata sementara dengan Hizbollah. Isi perjanjian mencakup komitmen bahwa Israel tidak akan melakukan tindakan militer apapun terhadap Lebanon, serta secara bertahap menarik pasukannya dari selatan Garis Biru di Lebanon selama jangka waktu hingga 60 hari. Sementara perjanjian gencatan senjata itu sendiri mulai berlaku pada Rabu 27 November 2024 pagi waktu setempat. Selain itu, perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa baik Lebanon maupun Israel akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701. Mengutip Al-Mayadin pada 27 November, hal itu menurut laporan dari media saluran 12 Israel beberapa waktu lalu. Namun menurut Netanyahu sendiri, mengutip Kompas.com pada 27 November, berapa lama gencatan senjata tidak diumumkan. Netanyahu hanya menyampaikan bahwa lamanya gencatan senjata antara Israel dengan Hizbollah tergantung pada apa yang terjadi di Lebanon. Ditekankan olehnya bahwa jika Hizbollah melanggar perjanjian dan mencoba untuk mempersenjatai diri, maka Israel akan menyerang. Lebanon akan mulai mengerahkan sebanyak 5.000 tentara ke perbatasan selatan. Dilaporkan bahwa upaya itu menjadi bagian dalam perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Mengutip Tribun News pada 27 November, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdullah Bouhabib, pada Selasa 26 November 2024. Lebih tepatnya, Bouhabib menyatakan bahwa pemerintah Lebanon akan mengerahkan 5.000 tentara ke perbatasannya dengan Israel. Pengerahan tentara di Lebanon Selatan itu akan menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata Israel dengan Hizbollah. Terpisah, mengutip Kompas.com pada 27 November, dalam sebuah pidato Netanyahu tidak mengumumkan berapa lama gencatan senjata akan berlangsung. Menurutnya, lamanya gencatan senjata Israel Hizbollah tergantung pada apa yang terjadi di Lebanon. Diketahui ketika Netanyahu berbicara tentang gencatan senjata tersebut, militer Israel dilaporkan sempat melakukan beberapa serangan di jantung kota Beirut. Sebaliknya, militer Israel juga mengklaim sekira 15 proyektil telah memasuki wilayah udara Israel yang dilontarkan dari Lebanon. Netanyahu juga menegaskan bahwa gencatan senjata akan memungkinkan Israel untuk fokus pada ancaman Iran dan meningkatkan serangan terhadap Hamas di Gaza. Hizbollah masih sempat melontarkan puluhan serangan ke target vital di Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan terjadi di waktu-waktu menjelang gencatan senjata berlaku pada Selasa 26 November 2024. Mengutip Al-Mayadin pada 27 November, Hizbollah mengumumkan total 27 operasi yang dilakukan dengan persenjataan segerombolan drone dan roket. Rinciannya, drone-drone Hizbollah meluncur ke pangkalan Ma'ale Golani, lokasi militer Habochet, pangkalan Seraga, dan ke kelompok pasukan pendudukan Israel di pemukiman kota Kiryat Shmona. Kemudian belasan serangan dari segerombolan roket meluncur ke kota Kiryat Shmona, pemukiman Katsrin dan Ma'alot Tarshiha, serta menyerang banyak pangkalan utama Israel, di antaranya pangkalan Nafah yang menjadi markas besar divisi
Divisi ke-210 di Golan Suriah, kemudian ke markas besar yang baru didirikan dari Brigade Artileri ke-213 Divisi ke-146 di sebelah selatan pemukiman Kapri. Juga ke Pangkalan Seraga di Aka Utara sebanyak 3 kali dengan waktu yang tidak terlampau lama. Lalu juga menyerang banyak titik kumpul pasukan Israel yakni di Manara, Afifim, Zarid, Shomera, Meitula, Kiam Selatan hingga Stula. Hamas bersuara tentang gencatan senjata Hizbullah di Lebanon dengan Israel. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan menyatakan bahwa gerakannya menyambut baik kemungkinan perjanjian gencatan senjata tersebut. Mengutip Tribun News pada 27 November, hal itu diutarakan Hamdan pada 25 November 2024, 2 hari menjelang gencatan senjata disetujui. Lebih tepatnya, Hamdan menyatakan bahwa Hamas menyambut baik perjanjian itu dengan menekankan bahwa Hizbullah telah melakukan pengorbanan besar dalam mendukung rakyat Palestina, serta ditekankan juga bahwa Hamas di poros perlawanan saling percaya dan berkoordinasi dalam setiap detail sebelum melancarkan serangan. Selain itu, Hamdan juga menekankan bahwa Hizbullah terus berjuang hingga saat ini, serta membuat Israel membayar harga dengan memaksa pejabatnya berlindung di tempat perlindungan melalui serangan gencarnya. Hamdan menggambarkan bahwa serangan roket, rudal hingga drone besar-besaran Hizbullah terhadap wilayah utara dan tengah Israel beberapa waktu lalu sebagai hari Tuhan yang mulia yang mengirimkan pesan yang kuat. Israel dikabarkan masih dihantui serangan dari Iran. Terkini, Israel dilaporkan mulai memperkuat pagar perbatasan sejauh 335 km secara keseluruhan hingga Yordania. Mengutip Tribun News pada 27 November, hal itu diutarakan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Senin 25 November 2024. Katz menegaskan kembali urgensi proyek, menekankan perannya dalam memperkuat pertahanan perbatasan Israel secara keseluruhan. Ia mengaitkan inisiatif itu dengan masalah keamanan yang lebih luas, terutama apa yang Katz gambarkan sebagai upaya yang didukung Iran untuk menciptakan front timur melawan Israel. Perlu diketahui perbatasan antara Yordania dan Israel membentang 335 km, terdiri dari 97 km perbatasan dengan tepi barat yang diduduki dan sisanya 238 km perbatasan langsung dengan Israel. Diketahui kedua negara mempertahankan 3 penyeberangan perbatasan, antara lain jembatan Raja Hussein Allenby, Terminal Wadi Araba Yitzhak Rabin, dan penyeberangan Sungai Sheikh Hussein, Jordan. Kegunaan penyeberangan itu biasanya operasional telah menghadapi penutupan sesekali karena masalah keamanan. Peledak rakitan milik Brigade Al-Qassam diklaim militer Israel menjadi penyebab tewasnya seorang tentara IDF. Lokasi serangan diketahui berada di Kem Jabalia, Gaza Utara dan terjadi pada Selasa 26 November 2024. Mengutip Al-Mayadin pada 27 November, klaim militer Israel itu dilontarkan pada Selasa 26 November kemarin. Sementara itu, Al-Qassam mengonfirmasi telah meledakkan sebuah bangunan yang berisi bahan peledak dengan sekelompok tentara Israel berada di dalamnya, menimbulkan korban jiwa dan cedera di sebelah timur Kem Jabalia, Gaza Utara. Al-Qassam juga melaporkan
melaporkan penargetan lokasi komando dan kontrol Israel di poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek. Selain itu juga mengonfirmasi setelah menyerang tank Merkava Israel dengan proyektil P-29 di dekat Masjid Al-Auda sebelah timur Kem Jabalia. Brigada Al-Qassam juga menyerang sebuah kendaraan militer Israel dengan alat peledak rakitan. Ketika pasukan Israel maju untuk mengambil Ranpur itu pagi ini, para pejuang Palestina menyerang sebuah bulldozer D9 dengan proyektil Al-Yashin 105 di selatan kawasan Tel Al-Hawa di kota Gaza. Sebanyak 2 pesawat C-130 untuk kargo Angkatan Udara Yordania kembali menjatuhkan bantuan kemanusiaan. Kali ini sebanyak 7 ton bantuan makanan dan bantuan penting lainnya dijatuhkan ke Gaza Utara pada Selasa 26 November 2024. Mengutip Tribun News pada 27 November, hal itu menurut pernyataan dari militer Yordania beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, pesawat militer Yordania telah kembali menjatuhkan paket bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara. Bantuan penting itu dijatuhkan ke daerah-daerah yang diidentifikasi oleh badan-badan PBB sebagai daerah yang paling membutuhkan. Sembari menekankan bahwa Yordania mempertahankan koridor udara dan darat sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan pengiriman bantuan. Perlu diketahui, tentara Yordania sejauh ini telah melancarkan sekira 400 operasi airdrop dilakukan bersamaan dengan angkatan udaranya dan negara-negara sekutu. Reaksi dunia tentang gencatan senjata antara Israel dengan Hizbollah. 2 diantaranya adalah Iran menyambut baik, sementara Uni Eropa menyebut kelegaan. Mengutip Tribun News pada 27 November, Israel dan Hizbollah mulai memberlakukan gencatan senjata sejak Rabu 27 November 2024 pagi waktu setempat. Adapun Kementerian Luar Negeri Iran bereaksi bahwa pihaknya menyambut baik berita berakhirnya agresi Israel terhadap Lebanon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baghei menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan dukungan kuat Iran untuk pemerintah bangsa dan perlawanan Lebanon, merujuk pada kelompok bersenjata Hizbollah yang didukungnya secara militer dan finansial. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga menyambut baik gencatan senjata. Ia menggambarkannya sebagai kelegaan dalam situasi yang menghancurkan di Timur Tengah. Dalam pernyataan yang dibagikan di platform media sosial X, Borrell memuji Prancis dan Amerika Serikat atas upaya mediasi mereka dalam mengamankan kesepakatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.